wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang dipimpin oleh Ketua Kelas 9F. Ya, Bu. Oke, Siva. Ya, Siva. Kita berdoa dulu. Pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hai. Oke, terima kasih ya, Nak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN secara online. Meskipun kalian belajar, tetapi kalian harus tetap semangat untuk belajarnya dan juga kalian harus menjaga kesehatan. Dan ingat juga untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, nih anak-anak kelas 9F, jangan lupa ya dengan jargon kita, yaitu salam Pancasila, aku Pancasila, aku anak Indonesia. Yes, yes, yes. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bab 2, yaitu mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang subbab pertamanya, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan belajar bab 2 pada subbab kedua tentang pokok bahasan pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk kompetensi dasarnya, anak-anak, kita adalah 3.2, yaitu mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik akan mampu menjelaskan hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dapat juga mengidentifikasi arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, Ibu share ya PPT-nya. Apakah sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Sudah, Bu. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Ini kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nah, di sini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu selain mempunyai makna anak-anak, ternyata pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran. Nah, anak-anak, pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia ada 4 nih anak-anak. Apa saja ya? Ada yang sudah tahu pokok pikirannya? Satu, pokok Ya. pikiran persatuan. 2, pokok Ya. pikiran keadilan sosial. Ya. 3, pokok pikiran kedaulatan rakyat. 4, pokok pikiran ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, Ibu belum jelasin, udah pada pinter-pinter anak kelas 9F. Terima kasih ya Carlos, udah menjawab. Oke, benar sekali yang dibilang Carlos adalah ada pokok pikiran persatuan, ada pokok pikiran keadilan sosial, ada pokok kedaulatan rakyat, ada pokok pikiran ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjut ya. Ternyata nih anak-anak, pokok pikiran
pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya itu merupakan pancaran nilai-nilai Pancasila. Pokok pikiran itu meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar ini akan menciptakan pokok pikiran dalam pasal-pasalnya. Begitu anak-anak. Nah, untuk lebih mendalam lagi nih, pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, keempat, kita akan menyaksikan atau menyimak video pembelajaran berikut ini ya, Nak. Stop dulu ya. Hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selain mempunyai makna yang sangat mendalam, ternyata pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mewujudkan cita-cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran pertama identik dengan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Pokok pikiran pertama menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Penyelenggaraan negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Penerapan pokok pikiran pertama dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak boleh membeda-bedakan teman dalam bergaul, baik di sekolah ataupun di luar sekolah, dan juga kita harus menjaga persatuan bangsa Indonesia dan melihara ketertiban dunia. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, untuk pokok pikiran kedua identik dengan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial. Pokok pikiran kedua hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Penerapan pokok pikiran kedua dalam kehidupan sehari-hari seperti kita itu harus mempunyai sikap yang adil dan jujur, menghargai sesama teman, tidak berbicara ketika guru menerangkan pelajaran yang sedang berlangsung. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan pemusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ketiga identik dengan sila keempat dari Pancasila, yaitu kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan pemusyawaratan perwakilan. Pokok
Pokok pikiran ketiga merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maka dari itu anak-anak, pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Penerapan pokok pikiran ketiga dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam memilih ketua kelas harus dilakukan secara mufakat. Kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Pokok pikiran keempat. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak, pokok pikiran keempat identik dengan sila ke-1 dan kedua dari Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran keempat mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian untuk takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Penerapan pokok pikiran keempat dalam kehidupan sehari-hari seperti kita sebagai umat beragama harus taat beribadah dan juga membantu masyarakat yang sedang kesulitan seperti terkena bencana. Anak, sekarang kita akan membahas mengenai arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis memiliki makna yang sangat dalam dan penting. Demikian juga dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Arti penting pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 ialah penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen yang menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Maka, pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok pikiran yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu dalam pasal-pasalnya. Dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Dengan demikian, anak-anak, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya
terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Nah, anak-anak, itulah penjelasan mengenai hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan arti penting dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih anak-anak. Lihat lagi PPT-nya. Oke. Nah, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran tersebut. Video pembelajaran tersebut bahwa pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan dengan sila Pancasila. Nah, sekarang Ibu akan memberikan cara untuk mempermudah atau untuk memahaminya nih anak-anak. Cara untuk memahaminya adalah kuncinya gamma fatwa. Nah, pokok pikiran pertama nih anak-anak, Ibu mau bertanya. Pokok pikiran pertama berhubungan dengan sila keberapa anak-anak? 3, Bu. Sila ketiga, Bu. Iya. 3. Benar sekali. Oke, 3. Dari sila ketiga. Jadi kalian hafal nih. Ga. Berarti pokok pikiran pertama sila ketiga dari ga-nya. Nah, sekarang pokok pikiran kedua. Pokok pikiran kedua apa anak-anak hubungan silanya? Sila kelima, Bu. 5. Sila kelima. Yaitu sila kelima apa anak-anak? Keadilan sosial. Di seluruh Untuk seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Iya, benar. Berarti kita udah dapat nih. Ga, ma, dapat nih. Sekarang pokok pikiran ketiga. 4-nya nih. 4. Pokok pikiran ketiga apa? Sila berapa anak-anak? Keempat, Bu. 4, Bu. Iya, oke. Sila keempat. Sila keempat bisa disebut apa? Kegiatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan musyawaratan perwakilan. Oke. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Itu berarti kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ketiga. Sekarang pokok pikiran keempat nih anak-anak. Berarti kan udah ga, udah ma, udah pat. Sekarang tua nih. Tua berarti pikiran sila keberapa anak-anak? Satu dan ya, satu dan dua, benar sekali. Jadi pokok pikiran keempat yaitu 1 dan 2. 1 dan 2 dalam sila Pancasila apa anak-anak? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, pinter anak-anak kelas 9F. Jadi kalian mudah untuk memahaminya nih. Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan sila Pancasila. Jadi kalian bisa ingat pas kalian lagi ulangan. Oh iya, gamma fatwa berarti pokok pikiran pertama itu pada sila ketiga, pokok pikiran kedua pada sila kelima, pokok pikiran ketiga pada sila keempat, dan pokok pikiran keempat pada sila 1 dan 2. Oke anak-anak bisa dihafalkan kuncinya. Ibu kasih triknya ini ya. Kita lanjut lagi. Nah, ternyata nih anak-anak, ternyata semua pokok pikiran dari pertama dan keempat mempunyai bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Sekarang Ibu mau tanya, pokok pikiran pertama nih anak-anak dalam kehidupan sehari-hari kalian apa? Coba bisa kalian jelaskan pokok pikiran pertama dalam kehidupan sehari-hari seperti apa ya? Kalau di video kan sudah Ibu terangkan. Seperti umpamanya, kita tidak boleh membeda-bedakan teman dalam bergaul, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sekarang Ibu mau tanya sama anak-anak kelas 9F. Dalam kehidupan Rela berkorban, Bu. ya bisa rela berkorban, benar banget. Karena
Rela berkorban itu termasuk ke sila ketiga. Ada lagi yang lain? Apa? Persatuan? Menjaga persatuan bangsa, Bu. Benar, menjaga persatuan bangsa. Benar sekali, kita harus menjaga persatuan bangsa. Oke, itu benar-benar sekali anak-anak. Udah paham pokok pikiran pertama. Jadi kalian terapin ya anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, kalian punya teman, beda suku, beda ras, jadi beda agama. Kalian tidak boleh membedakan ya nak. Oke, kita lanjut lagi. Pokok pikiran kedua. Pokok pikiran kedua, apa sih? Ibu contohin ya, umpamanya kita itu harus mempunyai sikap yang adil dan jujur. Jujurnya, contohnya nih, kalau kalian ngerjain ulangan nih, kalian tuh harus mempunyai sikap yang jujur. Kalau menurut kalian, dari lingkungan sekolah, dari lingkungan keluarga, bisa pokok pikiran kedua apa nak? Kehidupan sehari-hari, seperti sila kelima. Sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti keadilan sosial itu seperti apa tuh? Bersikap adil, Bu. Ya, bersikap adil, benar. Bersikap adil. Apalagi habis selain bersikap adil nih? Yang bekerja sama, Bu. Boleh, saling bekerja sama. Bekerja keras, Menghindari perpecahan. Boleh, benar. Menghindari perpecahan, boleh. Benar. Jadi pokok pikiran kedua, bisa juga tidak berbicara ketika guru menerangkan pelajaran yang sedang berlangsung. Tapi kalau gurunya kasih pertanyaan, kalian berbicara dong. Ya. Menjaga dan menghormati antara hak dan kewajiban pribadi orang lain. Itu juga bisa. Nah, sekarang pokok pikiran ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Pokok pikiran ketiga contohnya, Ibu contohkan ya, umpamanya dalam memilih ketua kelas, kita harus dilakukan secara musyawarah atau mufakat. Contohnya nih kelas 9F nih, kan ketua kelasnya putri, berarti kita harus memilih ketua kelas tersebut kan dengan cara musyawarah dan mufakat. Nah, sekarang kalian nih, apa sih pokok pikiran yang ketiga apa dalam kehidupan sehari-hari? Menghargai hasil keputusan, Bu. Ya, tadi menghargai hasil keputusan. Tadi ada yang mengutamakan apa? Lagi? Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Iya, benar. Mengutamakan kepentingan bersama. Iya, benar. Habis itu dalam memilih wakil rakyat, dalam pemilu, kita harus sesuai dengan hati nurani kita juga, anak-anak ya. Sekarang kita lanjut lagi. Penerapan pokok pikiran keempat. Kalau keempat kayaknya pada paham kayaknya. Pada bisa lah. Dalam kehidupan sehari-hari apa nih? Contohnya, Ibu contohin lagi ya. Contohnya itu kita sebagai umat beragama harus taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalian coba anak-anak, apa nih yang pokok pikiran keempat dalam kehidupan sehari-hari? Menjaga kerukunan umat beragama. Iya, benar. Menjaga kerukunan umat beragama. Kita harus toleransi, menghormati pemeluk agama lain. Habis itu kita juga harus membantu teman kita atau membantu lingkungan masyarakat kita yang ada yang sedang kesulitan atau terkena bencana atau musibah. Kita harus bantu anak-anak. Oke, kayaknya udah paham dalam kehidupan sehari-hari. Kalian yang sebutkan tadi itu berarti kalian harus terapkan ya nak dalam kehidupan sehari-harian. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke kuis ya. Dari kuis ini Ibu lihat keaktifan kalian. Oke. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Kalimat tersebut terdapat dalam pokok pikiran keberapa, anak-anak? Pertama, Bu. Pertama, Bu. Oke, pertama. Pada pinter. Yang pertama. Sekarang. Dalam memilih ketua kelas harus dilakukan secara musyawarah atau mufakat. Penerapan tersebut dalam pokok pikiran? Ketiga, Bu. Keempat. Keempat, Bu.
Keempat. Pokok pikiran keberapa tadi? Ketiga, Bu. Ketiga, Bu. Ketiga. Keempat mah pokok pikirannya ketuhanan sama kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran keempat, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan pokok pikiran yang identik dengan sila ke? Ayo, tadi udah Ibu jelaskan. 1 dan 2. Pertama, Bu. Pertama dan kedua. Iya, benar. 1 dan 2. Duh, pinter-pinter anak kelas 9F. Lanjut lagi kita. Pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan pancaran nilai-nilai dari mana? Pancasila. Oke, Pancasila. Benar. Iya, benar sekali Pancasila. Kita lanjut lagi. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana titik-titik dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Suasana apa nih, Nak? Kebatinan, Bu. Oke, suasana kebatinan. Kita lanjut lagi. Nah, menghormati pemeluk agama lain dan menjaga kerukunan umat beragama. Penerapan tersebut dalam pokok pikiran Keempat, Bu. Oke, Ivin. Ketuhanan. Iya, penerapan dalam pokok pikiran. Ayo. Apa tadi ada yang keempat, ada yang ketuhanan. Oh, yang Ketuhanan sayang. Tapi benar dalam pokok pikiran keempat tapi ketuhanan. Ya benar. Pokok pikiran ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 identik dengan sila keempat. Keempat, Ibu. Keempat. ketiga. Emang keempat benar? Benar nggak ya keempat? Iya, benar yang keempat. Terakhir nih. Kita harus mempunyai sikap yang adil dan jujur, merupakan penerapan pada pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 yang mempunyai hubungan dan 5 langsung. Bentar, 5. Siap ke 5. Aduh, pintar-pintar. Oke, udah pada paham mengenai pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Jadi kalian bisa menghafalkan pakai gamma fatwa. Itu pokok pikiran pertama, yaitu dari sila ketiga. Pokok pikiran kedua dari sila kelima. Pokok pikiran ketiga dari sila keempat. Pokok pikiran keempat dari sila 1 dan 2. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada lagi, Bu. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi yang ingin ditanyakan? Berarti udah paham lah ya, udah paham pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, Ibu mau ini lagi nih, coba mau ngetes lagi. Pokok pikiran 3 pada sila keberapa? 4. Keempat, Bu. Keempat. Iya, pada sila keempat. Sila keempat bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dan perwakilan. Pemusyawaratan perwakilan. Ya, pikiran kedua pada sila keberapa? Kelima, Bu. Kelima. Sila kelima bunyinya apa dalam Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau pokok pikiran keempat apa? Ayo anak-anak, pokok pikiran keempat, sila keberapa? 1 dan 2. 1 dan 2.
Satu dan dua bunyi silanya apa? Yang satu, Ketuhanan yang Maha Ketuhanan yang Esa Maha dan kemanusiaan yang adil dan beradab. dan beradab. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya apa nih? Pokok pikiran keempat. Hati pemeluk agama lain. Menghormati Iya. pemeluk agama lain dan membantu Iya. sesama. Oke, pinter. Sekarang kira pertama pada sila keberapa? 3. Sila ketiga. Ya, bunyinya apa? Bunyinya sila ketiga apa dalam Pancasila? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Indonesia. Ih, pinter-pinter. Pada pinter-pinter. Berarti udah bisa hafal. Berarti Gama Patwa. Itu kuncinya ya, Nak. Nah, sekarang apa ada yang ingin ditanyakan lagi nih? Nggak ada lagi, Bu. Gak ada lagi? Oke, kalau nggak ada, Ibu mau ingetin nih tugas-tugasnya yang belum. Siapa yang belum ngumpulin tugas pertama, kedua, ketiga. Dikumpulkan ya anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik kelas 9F semuanya ya. Karena mau nilai mau direkap. Semuanya udah dikerjain, Bu. Oke, Anissa udah Ibu lihat. Yang lain nih, yang belum nih. Yang belum tolong dikerjakan. Yang paling banyak tugas yang belum di tugas ketiganya. Tolong dikerjakan ya anak-anak. Yang buat tulisan mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalian dimohon untuk mencatat pelajaran pada hari ini dan bisa kalian tuh membuat kesimpulannya. Apa ya kesimpulan dari bab 2, subbab 2 ini, pokok pikiran dalam pembukaan undang-undang. Bisa kalian bikin kesimpulannya di buku catatan kalian. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, kesimpulan pada hari ini anak-anak bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila, di mana Pancasila itu merupakan dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila juga memancarkan nilai-nilai luhur yang mampu memberikan semangat. Berarti tugas kita sebagai generasi muda harus mempertahankan dan mewujudkan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk kesimpulannya itu. Kalian tambahkan lagi ntar kesimpulan kalian. Oke, baik, hari ini anak-anak pelajaran kita sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk mengisi absensi. Ibu belum kirim ya absensinya, ntar Ibu kirim absensinya di grup WhatsApp. Jangan lupa yang tugas-tugasnya tadi dikerjakan, dikumpulkan tugasnya. Habis itu Ibu mau pesan nih kepada anak-anak semuanya menggunakan Google Meet atau Zoom. Ibu harapkan nih untuk semua mata pelajaran yang menggunakan media Zoom atau Google Meet, kalian harus buka kamera karena supaya guru yang mengajarnya itu bisa melihat wajah anak-anaknya. Habis itu kalau yang sudah buka kamera kayak Anissa, Ibu top banget deh karena dari buka kamera itu adalah sudah dinilai oleh guru juga sikap kalian dan juga sikap untuk menghormati orang yang sedang berbicara. Jadi semua mata pelajaran dari mata pelajaran apapun kalian harus buka kamera ya anak-anak ya. Ibu mau pesan itu aja supaya kalian sama aja pembelajaran online ini sama aja seperti kalian tatap muka di sekolah. Oke. Ya, makasih, Bu. Iya, jangan lupa lagi nih kalian mengulang lagi pelajaran yang Ibu berikan tadi supaya menguasai materi tersebut. Jangan lupa mencatat materi pada hari ini, anak-anak ya.
Walaupun kalian di rumah, kalian harus rajin belajar serta menerapkan protokol kesehatan. Kita berdoa dulu, habis berdoa baru kita foto bersama ya. Berdoa yang dipimpin oleh Firman, kita pimpin doanya. Baik teman-teman, oke, mulai ya Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum keluar dari Zoom, Ibu mohon untuk foto bersama dulu ya anak-anak. Ayo dibuka kameranya. Anissa udah bagus, udah buka kamera. Yang lain ayo. Ibu. Nah tuh Muhammad Rizky tuh, gantengnya. Yang lain nih, Firman gak buka, beluman. Nggak pakai seragam Bu, bentar. Ngerti di WA, seragam. Ya Bu, maaf Bu. Iya nggak apa-apa. Siap Bu, bentar. Iya. Yang lain nih. Yang lain ada juga yang belum pakai seragam nggak? Ayo, pakai seragamnya. Novia. Cantik-cantik wajahnya semua. Oke, kita foto yuk. Ivana, buka kameranya. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak Ibu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, anak kelas 9F. Oke, selamat siang semuanya, selamat beristirahat, selamat menjalankan aktivitas yang lainnya. Semuanya, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sama-sama. Bu, Iya, izin live ya Bu.